melanjutkan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya saya mengajak teman-teman semua untuk menyembah Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapak, kembali lagi kami ucap syukur Tuhan untuk kita kasih-Mu di mana Tuhan yang menjaga dan membuka sepanjang malam hingga pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu kembali berkumpul di tempat ini akan melanjutkan segala tugas dan aktivitas kami yaitu presentasi yang Tuhan memberkati, petunjuk sertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus manusia kami berdoa, haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya selalu kepada Tuhan. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang PI pribadi. Oke, slide selanjutnya. Nah, sekarang kita akan bertanya, apa itu PI pribadi? Nah, kita akan bahas bersama-sama di sini. PI pribadi adalah pemberitaan Injil dalam hidup sehari-hari di mana seorang yang telah mengenal Kristus berupaya memperkenalkan Kristus kepada orang lain dan mengajaknya menerima Kristus, lalu orang tersebut dibimbing untuk menjadi saksi Kristus. Nah, di sini PI pribadi adalah seseorang yang akan ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang akan menginjili pribadi yang belum mengenal Tuhan Yesus atau yang masih ragu-ragu sama Tuhan Yesus dibimbing. Nah, orang sudah dipakai Tuhan tadi itu membimbing seseorang yang masih ragu-ragu sama Tuhan. Selain dia membimbingnya, juga dibimbing untuk menjadi pribadi yang akan menjadi saksi Kristus untuk orang-orang lain selain orang tersebut. Nah, slide selanjutnya. Nah, dasar-dasar PI pribadi. Kita juga perlu mengikuti teladan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus juga melakukan PI pribadi di dalam Alkitab juga terdapat. Nah, di sini kita akan bahas bersama-sama yaitu Tuhan Yesus dengan wanita Samaria yang terdapat dalam Yohanes 4. Kita tidak baca semua, kita baca poin-poin pentingnya saja. Jadi yang ada beberapa hal yang penting kita perhatikan dalam metode penginjilan Tuhan Yesus. Yang pertama Yesus sengaja mencari wanita itu yang terdapat dalam Yohanes 4 ayat 4. Saat itu Tuhan Yesus mau balik ke Galilea, tapi dia dari Yudea mau ke Galilea, tetapi dia yang terdapat di dalam ayat 4 itu sengaja melintas di Samaria karena tidak ada jalan lain lagi. Nah, jadi Tuhan Yesus sengaja mencari wanita itu. Dan bagian yang kedua, Yesus tidak terikat pada tradisi dan tidak terpengaruh oleh diskriminasi rasial. Diskriminasi rasial itu seperti perbedaan-perbedaan. Tuhan Yesus tidak pandang itu, dia fokusnya bahwa dia harus menginjili tanpa pandang orang itu. Kita tahu bersama bahwa orang Yerusalem atau orang Yahudi dan orang Samaria tidak bergaul atau tidak saling menyukai karena perkara orang Samaria itu orang campuran, bukan orang Israel asli, sudah campur-campuran. Nah, slide selanjutnya. Nah, yang bagian ketiga, Yesus memilih waktu yang tidak akan menimbulkan salah paham. Nah, setelah Yesus berjalan, dia letih, ya itu kemanusiaannya ya, dia letih dan duduk di dekat sumur, yaitu sumur Yakub di situ, dan dia beristirahat di situ sekitar jam 12 siang, jadi tidak menimbulkan salah paham orang lain, tidak bertemu dengan orang perempuan Samaria itu di tengah malam atau di malam sore hari, tidak, tapi siang hari yaitu jam 12 siang. Nah, yang terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 6. Terus selanjutnya Yesus seorang diri bercakap-cakap dengan pendengarnya. Nah, di sini pokok pentingnya itu Tuhan Yesus bercakap langsung dengan perempuan Samaria yang akan diinjilinya, yaitu dengan pertama meminta tolong untuk memberikannya air minum. Nah, terus yang berikutnya, pendekatan Yesus pada hal rohani adalah wajar dan bijaksana, misalnya yang minta tolong pada wanita itu. Jadi awalnya kita sebelum kita menginjili tentunya kita pendekatan dulu, sama seperti Tuhan Yesus meminta tolong untuk memberikannya air minum, yaitu meminta tolong kepada wanita itu yang terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 7. Dan barulah dia mengarahkan percakapan dari air minum kepada air hidup.
Jadi awalnya tentang jasmani dulu, kemudian hal rohani. Nah, slide selanjutnya. Nah, Yesua tidak dibelokkan dari tujuannya oleh pertanyaan mengenai agama. Tentunya kita ketahui bersama bahwa saat itu di Samaria menyembah di Bukit Gerizim ya, yang dibuat oleh Salomo. Di situ perempuan Samaria itu berkata, ada terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Saya mohon Cynthia baca, minta tolong. Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Elohim itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dan roh dan kebenaran. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kamu kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Ya, demikian firman Tuhannya. Jadi dia juga singgung tentang agama perempuan itu seperti apa, dan perempuan itu juga berkata jujur kepada Tuhan Yesua. Terus selanjutnya Yesua memaparkan keinginan hati perempuan itu yang terdapat dalam Yohanes 4 ayat 15. Yohanes 4 ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak bisa datang lagi ke sini untuk minum air. Nah, di situ keinginan perempuan itu karena Tuhan Yesus tadi berkata, siapa yang meminum air sumur itu pasti akan haus lagi. Tetapi yang minum air yang Tuhan berikan kepada perempuan Samaria itu tidak akan haus, itu yang berkaitan dengan Roh Kudus yang ada dalam diri setiap orang yang percaya. Terus Yesua menunjukkan kepada dosanya yang terdapat dalam Yohanes 4 ayat 16 sampai 18. Kata Yesua kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesua kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan, bukan pertanyaan, suatu yang menyuruh perempuan itu untuk memanggil suaminya, namun perempuan itu dengan tidak malu dia berkata jujur kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini perempuan ini mulai menyadari kesalahannya, dosanya, ketika Tuhan Yesus berkata demikian kepada perempuan itu. Terus yang terakhir, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Mesias yang terdapat dalam Yohanes 4 ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akuilah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Di sini Tuhan Yesus mengaku dirinya bahwa Tuhan Yesus itulah Sang Juru Selamat, dan Tuhan Yesus dialah Tuhan yang benar. Jadi dia mengaku dirinya. Jadi tujuan dari PI adalah membawa orang kepada persekutuan dengan Kristus. Jadi tidak lain dari tujuan menjadi dasar PI itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Slide selanjutnya. Nah, di mana kita biasa melakukan PI pribadi, kita juga bisa di dalam rumah tangga. Kita tahu bahwa mungkin ada keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, masih ragu-ragu percaya kepada Tuhan, masih percaya kepada perdukunan atau apapun. Kita juga bisa mengajak mereka untuk mengenal Tuhan Yesus
Yesus seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 20. Bukan di perkumpulan umum saja kita memberitakan Injil, tetapi juga di dalam rumah tangga kita harus juga melakukan PI pribadi itu. PI pribadi itu memberitakan kepada di rumah tangga, tempat atau keluarga terdekat kita. Terus di sekolah minggu atau kelompok studi kita, ini juga bisa kita lakukan di dalam ketika kita masih lihat anak-anak kecil yang mungkin saat itu mereka belum terlalu mengenal Tuhan, kita bisa memberikan inspirasi yang penting bagi mereka untuk mengenal Tuhan Yesus sejak dari kecil. Terus usai kebaktian gereja, misalnya di dalam gereja itu kita masih lihat beberapa jemaat yang mungkin masih memiliki keraguan tentang percayanya kepada Tuhan Yesus. Kita juga bisa memberitakan Injil kepada jemaat-jemaat yang masih belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Misalnya yang datang ketika hari-hari Paskah, hari-hari besar saja seperti mungkin Paskah, Pesta, mungkin mereka datang pada saat itu saja dan tidak rajin di gereja. Kita juga bisa menginjili mereka untuk bisa percaya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Terus dalam perjalanan, misalnya kita lagi menunggu, ada orang yang kita temui lagi menunggu bis, kita juga bisa mulai pendekatan, mengobrol sama mereka, tanya dari mana, mau ke mana, gitu. Dan kita bisa ngobrol-ngobrol, mungkin bisa bertukar HP dan kita tanya tentang agamanya, gitu kan. Jadi kita pasti memberikan motivasi kepada dia, inspirasi yang baik kepada dia untuk bisa mengenal Tuhan Yesus. Kita mungkin bisa bersaksi kepada dia. Tetapi ini tergantung dari kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Orang ini mau diinjili atau tidak, Roh Kudus yang akan memimpin kita. Terus bisa juga di tempat kerja, terdapat dalam Matius 9 ayat 9, teman-teman bisa baca sendiri di situ. Di tempat kerja juga memang di tempat kerja kita sibuk gitu, tetapi kita juga bisa melalui kehidupan kita, mungkin kita rajin datang tepat waktu, itu juga menjadi bukti bahwa kita itu bisa menjadi teladan sebagai orang Kristen di tempat kerja. Kita bisa menunjukkan bahwa kita memiliki kasih, kita bisa menjadi teladan di dalam di tempat di mana kita bekerja suatu saat nanti, ketika kita mungkin bisa menginjili mereka melalui perilaku-perilaku kita. Terus kepada orang sakit, mungkin kita bisa mengunjungi orang-orang yang sakit di rumah sakit, kita bisa menguatkan mereka ayat-ayat firman dan mungkin mendoakan mereka. Di situ juga termasuk kita menginjili orang-orang sakit. Nah, itulah tempat di mana kita biasa melakukan PI pribadi. Nah, tempat kewajiban yang ada pada pemberita Injil. Tentu ini penting untuk seorang pemberita Injil, yaitu pertama berdoa, menjadi teladan, dan bersahabat serta bersaksi. Berdoa ini tentu orang yang kita mau injili, tentu kita harus berdoa buat dia, untuk menuntun dia untuk menuju pertobatan. Mungkin bisa kita menulis namanya di sebuah kertas dan kita doakan secara teratur sambil membimbingnya untuk menjadi seorang yang akan bertobat dan menerima Tuhan Yesus, serta juga menjadi saksi Kristus. Terus juga menjadi teladan. Tentu ketika kita mengajarkan kasih kepada seseorang yang kita injili, tentu kita juga harus sudah menerapkan kasih itu dan kita sudah melakukan kasih itu, sehingga orang itu betul-betul melihat bahwa di dalam diri kita betul-betul kita lakukan apa yang sudah kita beritakan kepada orang yang kita injili. Terus yang ketiga bersahabat. Nah, tentu bersahabat dia tidak memungkinkan setiap orang yang kita injili kita harus bersahabatnya, tidak. Tetapi kita di waktu-waktu kita bisa mengajak mereka yang kita injili itu untuk pergi bersama-sama di persekutuan pemuda, mungkin bisa pergi bersama-sama ke gereja. Mungkin itu tanda kita menunjukkan bahwa kita akan berteman dengan mereka yang sedang kita injili. Terus kemudian yang keempat itu bersaksi. Nah, di sini kita penting juga ketika kita menginjili, tentu juga didukung oleh kesaksian dalam pribadi kita untuk mendukung Injil yang akan kita beritakan, ayat firman Tuhan yang mungkin kita berikan kepada seseorang yang akan kita injili. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam diri kita, bisa juga menguatkan iman percaya mereka untuk bisa menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Mungkin ini saja
presentasi kami. Mungkin kalau ada teman-teman yang bertanya tentang pribadi, saya persilakan, dan waktu selanjutnya saya berikan kepada Krisya. Baik, shalom teman-teman. Seperti yang sudah dipaparkan oleh teman kita Firda tadi, PI pribadi itu apa dan bagaimana metodenya dan teladan apa saja yang bisa kita ambil dalam PI pribadi. Selanjutnya saya berikan waktu untuk teman-teman yang mungkin masih belum mengerti, saya persilakan untuk bertanya. Ya, silakan maju ke depan. Slide nomor 2 dari belakang. Yang melakukan penunjukan. Di mana kita biasa melakukan PI, yaitu seperti yang nomor 6 kepada orang sakit. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara kalian menginjili orang yang sakit parah atau sudah koma? Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab. Pertama, di sini ada ayatnya ya. Di Markus 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesua datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesua melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Elohim. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Elohim sendiri?" Tetapi Yesua segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Elohim, katanya yang begini belum pernah kita lihat. Baik, dari ayat ini dapat saya simpulkan bahwa kalau kita mau menginjili orang sakit, kita nggak bisa menjanjikan bahwa ketika kamu percaya Tuhan Yesus, kamu pasti sembuh. Kita nggak bisa menjanjikan seperti itu. Apalagi kalau orang ini sudah diambang kematian. Tapi kita bisa bawa mereka ke jalannya Kristus dengan seperti ini. Tuhan Yesus bilang, dosamu sudah diampuni. Nah, terus ahli-ahli Taurat itu, kamu ini siapa gitu kan? Bisa dengan gampangnya bilang bahwa dosamu itu sudah diampuni. Bukannya kamu menghujat Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang, siapa yang percaya sama Tuhan ya pasti dosanya diampuni. Ya, iman gak bisa menjadi keselamatan bagi kita. Tapi posisi ketika orang sudah mati, kita menginjili dia, mencoba untuk mengingatkan dia bahwa hal-hal yang dia lalui sebelum dia sakit, bisa jadi sakit yang kamu alami ini karena dosa-dosa yang sudah kamu perbuat itu. Kita tanya, kamu mau gak dosamu diampuni? Terkadang ya, kebanyakan orang sakit itu kalau udah diambang kematian, udah sakit parah, mereka itu tuh kayak benar-benar takut mati karena dosanya mereka itu banyak gitu. Dan kita setiap manusia pasti kalau kita itu ingat dosa kita, setiap pelanggaran kita, ketika menghadapi suatu kematian kita takut. Di posisi ini kita manfaatkan bahwa ketika kamu mau terima Tuhan, kamu mau ambil pilihan untuk ikut Tuhan, pasti dosamu diampuni sama Tuhan. Yang penting hatimu sungguh-sungguh, hatimu benar-benar rindu sama Tuhan. Ada satu kesaksian dari KFI ya. Dia itu bilang dia menginjili seorang anak di rumah sakit.
anak ini udah mau mati. Kayak Evi coba bilang apa? Ibu, bapak, anak ini mungkin udah mau diambil Tuhan ya. Tapi Kak Evi bilang dia pasti, ibu percaya nggak kalau anak ini terima di sisi Tuhan gitu. Dan saya nggak tahu jelas gimana ceritanya, tapi akhirnya anak itu meninggal gitu. Tapi di sisi lain dia meneguhkan hati bahwa dosa segala pelanggaran apapun yang pernah dilakukan anak ini sudah diampuni Tuhan. Karena hatinya tuh sudah melekat sama Tuhan sebelum dia meninggal gitu. Jadi ya itu, kalau menginjili orang sakit kita nggak bisa menjanjikan bahwa mereka itu akan sembuh, bahwa mereka itu akan selamat, akan pulih kembali, kita nggak bisa. Tapi kita injilin mereka bahwa mereka itu percaya sama Tuhan, dosanya diampuni. Sesuai dengan ayat Alkitab ini, Tuhan nggak bilang kalau kamu akan sembuh. Pertama Tuhan bilang gitu dulu. Tuhan bilang bahwa hai anakku, dosamu sudah diampuni. Karena Tuhan lihat imannya, lihat usaha mereka. Mereka mau masuk ke datang temui Tuhan gitu, tapi di pintu ini penuh. Mereka bingung mau masuk lewat mana. Akhirnya mereka lewat atap kan, dibuka atapnya, entah bagaimana mereka turunkan orang sakit yang lumpuh itu. Dan Tuhan melihat itu, gimana usaha mereka karena saking percayanya mereka bahwa Tuhan itu akan menyembuhkan mereka. Gitu. Kalau menurut saya sesuai dengan